Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Filosofi Jawa menyimpan banyak ajaran yang dalam dan penuh makna. Salah satunya adalah konsep sedulur papat limo pancer yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, seorang wali besar yang dikenal mampu menyampaikan ajaran spiritual melalui simbol, budaya, dan perumpamaan yang dekat dengan masyarakat. Konsep ini bukan sekadar cerita atau mitos, melainkan sebuah pandangan hidup yang menuntun manusia agar lebih mengenal dirinya, sekaligus memahami hubungannya dengan alam semesta dan Allah. Sedulur papat limo pancer secara sederhana berarti 4 saudara dan 1 pusat. 4 saudara ini bukan saudara kandung yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, melainkan saudara spiritual yang sudah menyertai kita sejak lahir. Sementara itu, pancer adalah diri kita sendiri, pusat kesadaran yang menjadi inti kehidupan. Dengan kata lain, kita tidak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ditemani oleh 4 energi batin yang menjaga keseimbangan hidup. 4 saudara ini memiliki nama dan simbol masing-masing. Yang pertama adalah Kakang Kawah, yaitu air ketuban yang keluar terlebih dahulu saat seorang bayi lahir. Kakang Kawah dianggap sebagai kakak tertua, yang melambangkan unsur air. Air di sini menjadi simbol perlindungan, ketenangan, dan sumber kehidupan. Tanpa air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Karena itu, Kakang Kawah sering dipahami sebagai penjaga keselamatan dan pelindung manusia dalam menjalani kehidupan. Saudara kedua adalah adik Ari-Ari, yaitu plasenta yang keluar setelah bayi lahir. Ari-Ari melambangkan unsur tanah. Tanah adalah tempat manusia berpijak, tempat tumbuhnya makanan, dan sumber segala kebutuhan hidup jasmani. Karena itu, adik Ari-Ari sering dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Ia adalah simbol bahwa manusia selalu terhubung dengan bumi, dan harus menjaga keseimbangannya agar kehidupan berjalan harmonis. Selanjutnya ada Geti, yaitu darah. Darah adalah unsur api dalam tubuh manusia. Ia membawa energi, semangat, dan gairah hidup. Tanpa darah yang mengalir, tubuh manusia akan mati. Karena itu, Geti dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, serta dorongan untuk bergerak maju. Api dari darah inilah yang membuat manusia mampu berjuang, berkorban, bahkan menciptakan sesuatu yang besar. Namun, jika tidak dikendalikan, api ini juga bisa membawa kehancuran. Saudara keempat adalah Puser, atau pusar. Puser adalah penghubung antara bayi dengan ibunya melalui tali pusar, yang selama dalam kandungan menjadi saluran makanan dan kehidupan. Dalam falsafah Jawa, Puser melambangkan unsur angin. Angin adalah simbol hubungan, komunikasi, dan keterhubungan manusia dengan dunia luar, dengan sesama, bahkan dengan Allah. Ia mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain, dan selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. 4 saudara ini, air, tanah, api, dan angin, adalah simbol dari 4 unsur utama kehidupan. Semua unsur itu hadir bersama sejak kelahiran manusia. Kakang Kawah, adik Ari-Ari, Geti, dan Puser bukan sekadar organ atau bagian tubuh, tetapi dimaknai sebagai kekuatan batin yang melekat dalam diri. Mereka ada di dalam diri setiap manusia, dan akan terus menemani sampai akhir hayat. Lalu, di tengah keberadaan 4 saudara ini, ada yang disebut sebagai pancer, yaitu diri kita sendiri. Pancer adalah pusat kesadaran, inti kehidupan, dan pengendali dari semua unsur yang ada. Tanpa pancer, keempat saudara tadi tidak akan memiliki arah. Maka, manusia dituntut untuk mengenal dirinya, agar dapat mengendalikan keempat unsur ini, bukan sebaliknya. Bayangkan jika air, tanah, api, dan angin tidak seimbang. Hidup manusia pun akan kacau. Air yang terlalu banyak bisa menenggelamkan,
Api yang terlalu besar bisa membakar, tanah yang terlalu keras bisa membuat kering, dan angin yang terlalu kencang bisa menghancurkan. Begitu pula dalam diri manusia. Jika salah satu unsur batin diabaikan, hidup kita akan kehilangan keseimbangan, sehingga timbul keresahan, kebingungan, bahkan penderitaan. Karena itu, filosofi sedulur papat limo pancer mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika manusia menguasai dunia luar, tetapi ketika ia mampu menguasai dirinya sendiri. Pusat kehidupan ada di pancer, yaitu kesadaran diri. Dengan menjaga keseimbangan keempat saudara batin, manusia bisa mencapai kehidupan yang selaras, tenteram, dan damai. Dalam masyarakat Jawa, ajaran ini bukan hanya teori. Sejak dahulu, ada tradisi untuk menghormati keberadaan kakang kawah dan adik ari-ari. Misalnya, ari-ari bayi sering dikubur di halaman rumah, lengkap dengan ritual tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada saudara spiritual yang diyakini akan terus mendampingi si anak sepanjang hidup. Meskipun tampak sederhana, tradisi ini sesungguhnya syarat makna filosofis tentang hubungan manusia dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, konsep ini juga mengingatkan manusia agar tidak melupakan asal-usulnya. Air mengingatkan kita bahwa hidup berasal dari kesucian. Tanah mengingatkan bahwa tubuh kita berasal dari bumi dan akan kembali ke bumi. Api mengingatkan bahwa kita diberi energi untuk berjuang. Dan angin mengingatkan bahwa kita terhubung dengan semesta dan dengan Allah. Semua unsur ini bukan hanya simbol, tetapi petunjuk jalan agar manusia sadar akan hakikat keberadaannya. Filosofi ini juga menekankan pentingnya kebersamaan. Empat saudara batin itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka bekerja bersama, saling melengkapi, dan semuanya berpusat pada pancer. Begitu pula manusia dalam kehidupan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan alam, dan tentu saja membutuhkan bimbingan dari Allah. Dengan memahami sedulur papat limo pancer, manusia diajak untuk lebih mawas diri. Kita diajak melihat bahwa hidup ini bukan hanya tentang tubuh jasmani, bukan hanya tentang pikiran, bukan hanya tentang hubungan sosial, tetapi juga tentang kesadaran spiritual yang mendalam. Semua itu harus dipelihara, dijaga, dan diseimbangkan, agar kehidupan menjadi utuh. Dan pada akhirnya, inti dari ajaran ini adalah pengenalan diri. Siapapun yang mampu mengenal dirinya dengan baik, ia akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Karena diri manusia adalah cermin dari ciptaannya. Maka, ketika empat saudara batin ini berjalan seimbang, dan pancer mampu menjadi pusat yang tenang, manusia akan menemukan jalan pulang menuju Sang Pencipta, yaitu Allah. Setelah memahami filosofi dasar sedulur papat limo pancer, langkah berikutnya adalah menyelami hubungan keempat saudara batin ini dengan diri sejati kita. Falsafah Jawa percaya bahwa kehidupan manusia akan benar-benar berarti bila keempat unsur ini dijaga keseimbangannya. Jika salah satu diabaikan atau dibiarkan mendominasi, maka hidup akan goyah. Karena itu, hubungan antara sedulur papat dengan pancer bukan hanya sekadar simbol, melainkan kunci untuk menemukan ketenangan batin. Kakang kawah, yang melambangkan unsur air, diibaratkan sebagai naluri atau fitrah manusia. Naluri ini adalah suara pertama yang muncul dalam diri, sebelum akal sempat berpikir atau hati sempat menimbang. Naluri membawa manusia pada tindakan spontan, seperti rasa ingin melindungi, rasa takut terhadap bahaya, atau rasa cinta yang alami. Jika naluri ini dijaga tetap bersih, manusia akan cenderung mengikuti jalan yang benar. Namun, jika naluri ini kotor oleh hawa nafsu, maka manusia bisa terjebak dalam kesalahan. Adik ari-ari, yang mewakili unsur tanah, adalah tubuh jasmani kita. Ia adalah bagian yang paling nyata dari keberadaan manusia. Tubuh membutuhkan makanan, minuman, tidur, dan perawatan agar bisa berfungsi dengan baik. Namun tubuh bukan hanya wadah, melainkan juga anugerah. Tanpa tubuh,
roh manusia tidak akan bisa menjalani pengalaman hidup di dunia. Karena itu, merawat tubuh bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga bentuk syukur kepada Allah yang telah menitipkannya. Sementara itu, getih atau darah melambangkan api, yaitu akal dan emosi. Inilah kekuatan yang membuat manusia mampu berpikir, berkreasi, dan mengambil keputusan. Api dalam diri bisa menjadi energi positif yang mendorong seseorang untuk berkarya dan berbuat baik. Namun, api yang tidak terkendali juga bisa berubah menjadi amarah, keserakahan, atau kebencian. Karena itu, manusia harus pandai mengatur api dalam dirinya, agar tidak membakar dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan puser, yang melambangkan angin, adalah simbol hubungan manusia dengan dunia luar. Melalui pusar, seorang bayi terhubung dengan ibunya. Dan setelah lahir, manusia terus memiliki hubungan yang tak terputus dengan sesama, dengan alam, bahkan dengan Allah. Puser mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh kasih sayang, komunikasi, dan hubungan spiritual. Tanpa itu semua, hidup akan terasa hampa dan kehilangan makna. Jika kita renungkan, keempat saudara ini sesungguhnya adalah representasi dari aspek penting dalam kehidupan, fitrah, tubuh, pikiran, dan hubungan. Semuanya ada dalam diri manusia, dan semuanya harus diperhatikan secara seimbang. Inilah yang dimaksud dengan menjaga hubungan sedulur papat dengan pancer. Pancer, yaitu diri sejati kita, hanya akan menemukan ketenangan bila empat saudaranya berada dalam harmoni. Keseimbangan ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika naluri kita sehat, tubuh kita terjaga, pikiran kita jernih, dan hubungan kita dengan orang lain baik, maka hati pun terasa damai. Sebaliknya, jika salah satu terganggu, misalnya tubuh sakit, atau pikiran penuh amarah, atau hubungan sosial rusak, maka pancer pun akan gelisah. Hidup terasa berat, batin tidak tenang, dan jalan seolah buntu. Dalam falsafah Jawa, pancer yang tenang disebut mutmainah, yaitu kondisi di mana hati berada dalam kedamaian. Orang yang mencapai keadaan ini biasanya lebih bijak dalam mengambil keputusan, tidak mudah goyah oleh godaan, dan mampu menghadapi masalah dengan tenang. Ketika pancer sudah mutmainah, maka guru sejati dalam diri manusia akan muncul untuk menuntun ke jalan kebenaran. Hubungan antara sedulur papat dengan diri sejati bisa dianalogikan seperti sebuah keluarga. Naluri adalah kakak yang melindungi, tubuh adalah adik yang harus dirawat, pikiran dan emosi adalah saudara yang penuh energi, dan hubungan sosial adalah penghubung yang mengikat semuanya. Sementara itu, diri sejati adalah kepala keluarga, yang harus mampu mengatur agar semua anggotanya berjalan harmonis. Jika kepala keluarga lalai, maka seluruh keluarga akan kacau. Keseimbangan ini juga mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya soal akal. Ada kalanya naluri lebih tepat diikuti, ada kalanya tubuh butuh diperhatikan, dan ada kalanya hubungan dengan orang lain harus diutamakan. Semua itu harus dipahami secara seimbang, agar diri sejati tidak terseret oleh salah satu sisi saja. Inilah yang membuat filosofi Jawa terasa sangat dalam, karena mengajarkan manusia untuk tidak condong ke satu sisi, melainkan menjaga harmoni dalam segala hal. Menariknya, filosofi ini juga sejalan dengan banyak ajaran spiritual lain yang menekankan pentingnya keseimbangan. Dalam Islam, misalnya, manusia diajak untuk menjaga jasmani dan rohani, lahir dan batin. Dalam pandangan filsafat timur lainnya, keseimbangan antara unsur-unsur kehidupan juga menjadi inti. Namun dalam falsafah Jawa, konsep sedulur papat membuat ajaran ini terasa lebih dekat, karena disampaikan melalui simbol yang sederhana, seperti ari-ari, darah, dan pusar, yang memang nyata hadir dalam kelahiran manusia. Lebih dalam lagi, hubungan sedulur papat dengan pancer bukan hanya soal keseimbangan, tetapi juga soal pengenalan diri. Manusia seringkali terlalu sibuk mencari kebenaran di luar dirinya, padahal kebenaran sejati sudah ada di dalam.
Dengan memahami dan menjaga sedulur papat, manusia sedang diajak untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Dan siapapun yang mampu mengenal dirinya dengan baik, ia akan lebih mudah mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Filosofi ini juga memberi pelajaran penting bahwa manusia bukan makhluk yang berdiri sendiri. Kita terikat dengan alam melalui tanah, terikat dengan kehidupan melalui air, terikat dengan energi melalui api, dan terikat dengan sesama melalui angin. Semua keterikatan ini menegaskan bahwa kita adalah bagian dari semesta yang luas, bukan penguasa tunggal yang bisa bertindak semaunya. Dengan kesadaran ini, manusia akan lebih rendah hati, lebih bijak, dan lebih mudah bersyukur. Dan akhirnya, hubungan sedulur papat dengan diri sejati adalah tentang perjalanan menuju kedamaian batin. Ketika kita mampu menjaga naluri tetap bersih, tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan hubungan tetap baik, maka pancer akan tenang. Dari situlah guru sejati hadir, menuntun kita menuju kebenaran hakiki. Dan pada akhirnya, manusia akan kembali kepada tujuan sejatinya, hidup selaras dengan kehendak Allah. Guru sejati dalam pandangan falsafah Jawa bukanlah sosok manusia yang bisa kita temui di luar, melainkan unsur ilahiyah yang bersemayam di dalam diri setiap orang. Ia adalah cahaya yang diberikan oleh Allah sejak kita lahir, yang bertugas menuntun kita ke arah kebenaran. Banyak orang mencari guru di luar dirinya, dari tokoh, kitab, atau bahkan pengalaman orang lain. Semua itu memang penting, tetapi guru sejati yang paling murni sebenarnya ada di dalam hati kita sendiri. Keberadaan guru sejati ini seringkali tertutup oleh kabut nafsu, ambisi, dan kebisingan dunia. Suaranya halus, lembut, dan penuh kasih, tetapi mudah tenggelam oleh suara ego yang keras dan bising. Karena itu, manusia dituntut untuk membersihkan hatinya agar bisa mendengar bisikan guru sejati. Semakin bersih hati seseorang, semakin jelas ia mampu menangkap arahan dari dalam dirinya. Guru sejati adalah penuntun menuju kebenaran hakiki, yaitu kebenaran yang bukan hanya berdasarkan kata-kata atau penglihatan, melainkan pengalaman langsung dari batin. Dalam tradisi Islam, ada istilah ilmu yakin, yaitu kebenaran yang diperoleh dari pengetahuan. Lalu ada ainul yakin, yaitu kebenaran yang diperoleh dari penglihatan atau kesaksian. Namun, di atas semua itu ada hakul yakin, yaitu kebenaran yang dirasakan langsung oleh hati. Nah, guru sejati adalah jalan menuju hakul yakin. Mengapa kebenaran yang berasal dari guru sejati begitu penting? Karena kebenaran ini tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ia bukan sekadar logika yang bisa dibantah, bukan pula sekadar pandangan mata yang bisa menipu. Ia adalah keyakinan yang lahir dari pengalaman batin terdalam, yang membuat seseorang mantap dalam menjalani hidup, meskipun dunia sekitarnya penuh keraguan. Bayangkan seseorang yang tahu api itu panas hanya dari cerita orang lain. Pengetahuan itu disebut ilmu yakin. Jika ia melihat api secara langsung, itu menjadi ainul yakin. Tetapi jika ia menyentuh api dan merasakan panasnya, itu adalah hakul yakin. Begitu pula dengan kebenaran hidup. Guru sejati menuntun kita untuk menyentuh kebenaran itu dengan batin kita sendiri, bukan hanya mendengar atau melihat dari luar. Dalam kehidupan sehari-hari, guru sejati hadir dalam bentuk suara hati atau intuisi yang murni. Misalnya, ketika kita hendak melakukan sesuatu yang salah, ada rasa gelisah di dalam hati. Rasa itu adalah bisikan guru sejati yang memperingatkan kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan, ada rasa tenang dan damai yang muncul. Itu adalah tanda bahwa kita sedang sejalan dengan arahan guru sejati. Namun, tidak semua orang mudah mendengarnya. Ada yang terlalu sibuk mengejar dunia, ada yang hatinya dipenuhi kebencian, ada pula yang dikuasai kesombongan. Semua itu membuat suara guru sejati tertutup, seakan-akan tidak ada. Padahal, ia selalu ada, hanya saja kita yang tidak peka. Inilah sebabnya mengapa falsafah Jawa menekankan pentingnya olah hati, tirakat, dan penyucian diri,
agar tabir itu terbuka. Guru sejati bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia. Ia ada dalam diri kita sejak lahir, menyatu dengan jiwa. Bedanya dengan hawa nafsu adalah, suara guru sejati selalu membawa pada kebaikan, meski terkadang terasa berat atau tidak nyaman. Nafsu, sebaliknya, membawa pada kenikmatan sesaat, meski akhirnya membawa penyesalan. Dengan kata lain, guru sejati adalah cahaya, sedangkan nafsu adalah bayangan yang menipu. Kebenaran yang dibawa guru sejati seringkali tidak sejalan dengan logika dunia. Misalnya, dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan harta, tetapi guru sejati mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati justru hadir dalam hati yang bersyukur. Dunia mengajarkan untuk membalas dendam ketika disakiti, tetapi guru sejati mendorong untuk memaafkan. Dunia mendorong untuk berkuasa, tetapi guru sejati mengajarkan rendah hati. Ketika seseorang mampu mengikuti arahan guru sejati, hidupnya menjadi lebih damai. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh situasi, tidak goyah oleh godaan, dan tidak mudah putus asa. Sebab, ia tahu bahwa kebenaran yang ia pegang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dan apa yang berasal dari dalam tidak bisa dicuri, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa digoyahkan. Guru sejati juga berfungsi sebagai jembatan antara manusia dengan Allah. Melalui bimbingannya, manusia bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Suara lembutnya adalah cara Allah menuntun hambanya. Itulah mengapa menjaga hubungan dengan guru sejati sama artinya dengan menjaga hubungan spiritual dengan Allah. Dalam banyak kisah Jawa, orang yang berhasil menemukan guru sejatinya digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bijak, dan penuh kasih. Ia tidak lagi mencari pengakuan dunia, karena sudah menemukan pengakuan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi gelisah mencari kebenaran di luar, karena sudah menemukannya di dalam. Kehidupannya menjadi seperti samudera yang luas, dalam, tenang, dan memberi kehidupan bagi banyak orang. Kebenaran hakiki yang lahir dari guru sejati inilah yang membuat manusia bisa menjalani hidup dengan penuh makna. Ia tidak lagi hanya menjalani rutinitas, tetapi memahami setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Ia tidak lagi takut mati, karena menyadari bahwa kematian hanyalah pintu menuju pulang. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena tahu bahwa dalam dirinya ada cahaya ilahiyah yang selalu menemani. Dan pada akhirnya, inti dari semua ini adalah kesadaran bahwa guru sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia sudah ada dalam diri kita masing-masing. Tugas kita hanyalah membuka tabir hati, membersihkan diri dari kotoran batin, dan mendengarkan bisikan lembutnya. Jika itu bisa dilakukan, maka kebenaran hakiki bukan lagi sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang nyata dalam setiap tarikan napas kita. Guru sejati bukan hanya penuntun yang hadir dalam diam, tetapi juga sahabat batin yang memiliki fungsi penting dalam perjalanan hidup manusia. Ia bukan sekadar suara hati yang samar, melainkan cahaya yang mampu membimbing kita dalam setiap pilihan. Dalam falsafah Jawa, guru sejati memiliki beberapa fungsi utama, sebagai penyaring, sebagai cermin, dan sebagai kompas spiritual. Ketiga fungsi ini saling melengkapi dan menjadikan guru sejati sebagai penuntun yang sempurna. Sebagai penyaring, guru sejati bekerja seperti filter yang memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Dunia seringkali penuh dengan abu-abu, di mana batas antara kebaikan dan keburukan tidak selalu jelas. Namun, hati yang terhubung dengan guru sejati bisa merasakan perbedaan itu. Misalnya, ketika kita hendak melakukan sesuatu yang tidak benar, hati nurani memberikan sinyal berupa rasa gelisah, resah, atau tidak tenang. Itu adalah tanda bahwa guru sejati sedang menyaring keputusan kita. Fungsi penyaring ini sangat penting karena manusia seringkali terbawa arus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mudah tergoda oleh keuntungan sesaat, pujian, atau kesenangan duniawi. Tanpa penyaring, kita bisa terjerumus ke jalan yang salah tanpa menyadarinya. Tetapi dengan guru sejati,
meskipun kadang langkah kita salah, selalu ada peringatan batin yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Selain sebagai penyaring, guru sejati juga berfungsi sebagai cermin. Ia memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita melakukan kesalahan, suara guru sejati hadir bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan. Ia menunjukkan kelemahan, kehilafan, bahkan kebohongan yang kita buat terhadap diri sendiri. Seperti cermin yang jujur, guru sejati tidak bisa dimanipulasi. Ia selalu menunjukkan keadaan asli diri kita, apa adanya. Fungsi sebagai cermin membuat kita lebih jujur terhadap diri sendiri. Manusia seringkali pandai menipu orang lain, bahkan menipu dirinya sendiri dengan dalih-dalih pembenaran. Namun, guru sejati selalu ada untuk mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan. Inilah yang membuat orang yang mau mendengarkan guru sejati biasanya lebih rendah hati, karena ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Lebih jauh lagi, guru sejati juga menjadi kompas spiritual. Kompas adalah alat penunjuk arah. Dalam hidup, kita seringkali bingung kemana harus melangkah. Jalan yang tampak mudah belum tentu benar, sementara jalan yang tampak sulit belum tentu salah. Disinilah peran guru sejati sebagai kompas. Ia memberikan arah, menuntun kita ke jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, meski jalannya tidak selalu sesuai dengan keinginan nafsu kita. Sebagai kompas spiritual, guru sejati tidak memaksa. Ia tidak menjerit atau berteriak, melainkan membisikkan arah dengan lembut. Tugas kitalah untuk peka, untuk melatih kepekaan hati agar bisa mendengar arahan itu. Ketika hati sudah terbiasa mengikuti kompas batin ini, kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup, karena tahu bahwa setiap langkah sedang diarahkan menuju kebaikan. Fungsi guru sejati sebagai kompas juga memberikan penghiburan. Dunia penuh dengan ketidakpastian, dan seringkali manusia merasa tersesat. Tetapi dengan guru sejati, kita tidak benar-benar kehilangan arah. Meski kita kadang jatuh, meski terseret nafsu, kompas itu tetap ada, selalu menunjuk ke jalan pulang. Ini membuat manusia tidak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ada penunjuk yang setia dalam dirinya. Ketiga fungsi ini, penyaring, cermin, dan kompas, sesungguhnya adalah satu kesatuan. Penyaring membantu kita memilih, cermin membuat kita sadar, dan kompas menuntun arah. Jika salah satu berfungsi, yang lain akan mengikuti. Misalnya, ketika hati nurani menyaring sebuah keputusan, cermin akan menunjukkan apakah kita sudah jujur pada diri sendiri, dan kompas akan mengingatkan arah mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Guru sejati tidak hanya menuntun di saat tenang, tetapi juga di saat guncangan. Ketika seseorang sedang menghadapi masalah besar, biasanya nafsu dan emosi mudah mengambil alih. Namun guru sejati tetap berfungsi, memberi perasaan bahwa ada jalan keluar. Walaupun logika berkata, tidak mungkin, guru sejati berbisik bahwa, masih ada harapan. Inilah yang membuat orang yang terhubung dengan guru sejati lebih tegar menghadapi ujian hidup. Selain itu, guru sejati juga mengajarkan kesabaran. Ia tidak memberi jawaban instan, melainkan mendorong kita untuk belajar dari setiap proses. Kadang kita ingin semua masalah selesai dengan cepat, tetapi guru sejati membimbing untuk menikmati perjalanan. Dengan begitu, kita bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan kuat. Guru sejati juga menjaga keseimbangan. Dalam diri manusia, selalu ada tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan, cahaya dan kegelapan, nafsu dan kesadaran. Guru sejati hadir untuk menyeimbangkan itu semua. Ia bukan berarti menghapus sisi gelap sepenuhnya, tetapi mengajarkan kita cara mengelola agar sisi gelap tidak mendominasi. Inilah kearifan yang membuat hidup terasa lebih utuh. Kehadiran guru sejati seringkali kita abaikan karena sibuk mendengar suara luar. Kita lebih percaya pada opini orang lain, media, atau bahkan bisikan nafsu daripada pada suara hati sendiri. Padahal, jika kita mau diam sejenak, menenangkan diri,
kita akan menemukan bahwa suara guru sejati selalu ada, menunggu untuk didengar. Pada akhirnya, fungsi guru sejati adalah membimbing kita kembali pada kebenaran hakiki. Ia tidak menuntut imbalan, tidak mencari pengakuan, tidak pernah pergi meninggalkan kita. Ia setia menemani dari lahir hingga ajal. Tugas kita hanyalah membuka hati, menyucikan diri, dan mengikuti arahannya. Dengan begitu, perjalanan hidup kita menjadi lebih ringan, lebih jelas, dan lebih bermakna. Dan inilah inti dari semua fungsi guru sejati, membawa kita pada jalan yang benar, jalan yang menuntun pulang kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Setiap manusia sesungguhnya memiliki guru sejati di dalam dirinya, tetapi tidak semua orang mampu mendengarnya dengan jelas. Suara guru sejati sering tertutup oleh gemuruh nafsu, bisikan setan, dan kebisingan dunia. Oleh karena itu, filosofi Jawa menawarkan 3 jalan utama untuk membangkitkan kembali cahaya guru sejati dalam diri, menyucikan hati, laku prihatin, dan olah rasa. Ketiganya bukan sekadar ritual, melainkan proses panjang untuk membersihkan diri agar pancar kita menjadi jernih. Jalan pertama adalah menyucikan hati atau dalam istilah Islam disebut tazkiyatun nafs. Hati manusia bagaikan cermin. Jika cermin itu penuh debu dan kotoran, ia tidak mampu memantulkan cahaya. Demikian juga hati yang dipenuhi iri, dengki, benci, dan kesombongan, tidak mampu memantulkan cahaya guru sejati. Hati harus dibersihkan terlebih dahulu agar bisa menangkap pancaran ilahiyah. Membersihkan hati bukan pekerjaan mudah, tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan, perlahan-lahan noda itu bisa hilang. Menyucikan hati dapat dimulai dari hal sederhana, misalnya melatih diri untuk tidak iri pada keberhasilan orang lain. Iri hanya akan membuat hati gelap dan tidak tenang. Sebaliknya, belajar ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain akan membuat hati lebih lapang. Begitu juga dengan rasa benci, jika terus dipelihara, akan menjadi api yang membakar diri sendiri. Tetapi jika diganti dengan rasa memaafkan, hati akan terasa ringan dan damai. Jalan kedua adalah laku prihatin, atau dalam bahasa Jawa sering disebut tirakat. Laku ini berarti melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Nafsu sering menjadi penghalang terbesar manusia dalam mendengar suara guru sejati. Dengan mengurangi kesenangan duniawi, manusia bisa lebih fokus pada batinnya. Contoh laku prihatin yang paling umum adalah puasa. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari amarah, dari kata-kata buruk, dan dari perbuatan yang merugikan orang lain. Laku prihatin juga bisa berupa mengurangi tidur berlebihan, membatasi makan, atau menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak perlu. Semua itu bukan untuk menyiksa diri, melainkan melatih pengendalian. Jika tubuh terbiasa disiplin, batin pun menjadi lebih kuat. Dalam keadaan sederhana dan penuh pengendalian, manusia lebih mudah merasakan bisikan halus guru sejati yang biasanya tenggelam dalam hiruk-pikuk kenikmatan dunia. Laku prihatin membuat kita belajar sabar. Dalam kesabaran, kita menemukan ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah suara guru sejati semakin jelas terdengar. Seringkali, orang justru menemukan pencerahan terbesar dalam keadaan prihatin, bukan dalam keadaan berlimpah kemewahan. Sebab, dalam kesederhanaan, hati lebih jernih, dan jiwa lebih peka. Jalan ketiga adalah olah rasa. Rasa dalam falsafah Jawa bukan sekadar rasa seperti yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari, tetapi kesadaran batin yang dalam. Olah rasa berarti melatih diri untuk peka terhadap bisikan hati, memahami makna di balik peristiwa, dan menangkap kehendak Allah dalam kehidupan. Rasa adalah bahasa jiwa, yang bisa dipahami hanya dengan keheningan dan kepekaan. Olah rasa memiliki 3 tingkatan. Pertama adalah rasa pribadi, yaitu kemampuan mengenali perasaan diri sendiri. Orang yang belum mengenali emosinya biasanya mudah marah, mudah sedih, atau mudah tergoda. Tetapi orang yang berlatih rasa pribadi mampu menyadari setiap emosi yang muncul tanpa larut di dalamnya.
Ia tahu kapan dirinya sedang marah, sedang senang, atau sedang takut, dan bisa mengendalikannya. Tingkatan kedua adalah rasa sosial, yaitu empati terhadap orang lain. Orang yang sudah terbiasa mengolah rasanya akan lebih peka terhadap perasaan sesama. Ia bisa merasakan kesedihan orang lain, ikut berbahagia ketika orang lain bahagia, dan menolong tanpa pamrih. Rasa sosial membuat hubungan manusia lebih harmonis, karena setiap orang merasa saling dipahami dan dihargai. Tingkatan tertinggi adalah rasa ilahi, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Pada tingkat ini, seseorang mampu melihat bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya. Ia tidak lagi mudah mengeluh ketika mendapat cobaan, karena tahu bahwa ada hikmah di baliknya. Ia juga tidak terlalu sombong ketika berhasil, karena sadar bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Ketiga jalan ini, menyucikan hati, laku prihatin, dan olah rasa, saling melengkapi. Hati yang bersih membuat cahaya guru sejati bisa masuk. Laku prihatin melatih pengendalian agar hati tidak kembali kotor. Dan olah rasa mengasah kepekaan agar cahaya itu bisa ditangkap dengan jelas. Dengan menjalani ketiganya, manusia perlahan-lahan mendekat pada kebenaran yang hakiki. Menemukan guru sejati bukanlah perkara instan. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita ingin menyerah. Tetapi setiap langkah kecil menuju penyucian hati, setiap tirakat kecil yang kita jalani, dan setiap latihan rasa yang kita lakukan, adalah bagian dari proses besar menuju pencerahan. Dan pada akhirnya, siapapun yang mampu menempuh tiga jalan ini dengan ikhlas, akan merasakan kehadiran guru sejati dalam dirinya. Hatinya akan lebih tenang, pikirannya lebih jernih, tindakannya lebih bijak. Ia tidak lagi mudah tergoda oleh dunia, karena sudah menemukan cahaya yang lebih berharga daripada segala kenikmatan duniawi. Cahaya kebenaran dari guru sejati yang bersumber dari Allah. Mengolah rasa adalah inti dari perjalanan spiritual dalam filosofi Jawa. Rasa bukan hanya rasa dalam arti harfiah, tetapi sebuah kesadaran batin yang halus, yang menjadi jembatan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk pikiran dan perasaan yang tak terkendali. Disinilah olah rasa hadir sebagai jalan untuk menemukan ketenangan dan menyatu dengan guru sejati. Tahapan pertama dalam olah rasa adalah serawung rasa. Serawung berarti bergaul atau berinteraksi. Dalam konteks ini, serawung rasa berarti mengenali, bergaul, dan menjadi akrab dengan perasaan diri sendiri. Banyak orang tidak benar-benar mengenali perasaannya. Mereka hanya mengikuti arus emosi tanpa sadar, sehingga mudah terbawa amarah, sedih berlebihan, atau bahkan kegembiraan yang meluap tanpa kendali. Melalui serawung rasa, kita belajar menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan, lalu menyapanya dengan lembut, seakan bergaul dengan seorang sahabat dekat. Dengan serawung rasa, seseorang menjadi lebih waspada terhadap dirinya. Ketika marah datang, ia tidak langsung meledak, melainkan mengenali bahwa ini adalah marah. Ketika sedih hadir, ia tidak larut, melainkan berkata dalam hati, ini adalah kesedihan. Kesadaran sederhana ini membuat manusia tidak diperbudak oleh emosinya. Ia menjadi tuan bagi perasaannya, bukan budak dari gelombang batin yang datang silih berganti. Tahapan kedua adalah seleh rasa. Seleh berarti meletakkan atau menyerahkan. Seleh rasa adalah kemampuan untuk menerima perasaan yang hadir tanpa menolak dan tanpa melekat. Dalam hidup, perasaan negatif akan selalu datang, marah, kecewa, cemas, iri, atau takut. Jika kita menolak perasaan itu, ia justru semakin kuat. Jika kita melekat padanya, ia akan membelenggu hati. Seleh rasa mengajarkan kita untuk membiarkan perasaan itu ada, menyapanya, lalu perlahan melepaskannya kepada Allah. Seleh rasa bukan berarti pasrah buta, melainkan kebijaksanaan untuk tidak terikat pada emosi yang bisa merusak jiwa.
Misalnya, ketika kecewa karena dikhianati sahabat, hati memang sakit. Tetapi dengan Scleroso, rasa sakit itu diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Perlahan, rasa itu dilepaskan. Hati pun menjadi lebih ringan, karena tidak terus-menerus memikul beban dendam. Scleroso juga membersihkan kalbu dari noda yang menutup cahaya guru sejati. Semakin sering kita melepas perasaan negatif, semakin terang cahaya itu bersinar. Hati yang lapang memudahkan kita mendengar bisikan halus dari dalam diri, yang sesungguhnya adalah petunjuk dari Allah melalui guru sejati. Dengan kata lain, Scleroso adalah proses penyucian batin yang membuat kita lebih dekat pada kebenaran. Tahapan ketiga adalah Manunggal Rasa. Manunggal berarti bersatu atau menyatu. Inilah puncak dari olah rasa, di mana kehendak manusia selaras dengan kehendak Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi merasa terpisah dari Tuhannya. Ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap nafas, setiap peristiwa dalam hidup adalah bagian dari kehendak ilahi. Hatinya tidak lagi memberontak terhadap takdir, melainkan merasa gembira karena dapat menjalani apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Manunggal Rasa melahirkan ketenangan batin yang luar biasa. Seseorang yang telah mencapai tahap ini tidak mudah terguncang oleh cobaan hidup. Ketika kehilangan, ia tidak larut dalam kesedihan. Ketika mendapat rezeki, ia tidak menjadi sombong. Semua diterima dengan ikhlas karena hatinya telah menyatu dengan kehendak Allah. Ia hanya ingin melakukan apa yang diridainya, tanpa pamrih, tanpa ambisi pribadi. Dalam Manunggal Rasa, seseorang merasakan kebahagiaan yang berbeda dari kebahagiaan duniawi. Ini adalah kebahagiaan spiritual, kebahagiaan yang muncul dari rasa dekat dengan Allah. Ia merasa cukup dengan apa adanya, karena yang ia cari bukan lagi kenikmatan dunia, melainkan ketenangan jiwa yang hanya bisa didapat dari kedekatan dengan Sang Maha Kuasa. Proses menuju Manunggal Rasa tentu tidak singkat. Dibutuhkan latihan panjang, kesabaran, dan ketekunan. Seseorang tidak bisa langsung melompat ke tahap ini tanpa melewati Srawung Rasa dan Scleroso. Ketiganya adalah proses bertahap yang saling melengkapi. Seperti anak tangga, kita tidak bisa langsung melangkah ke puncak tanpa menapaki tangga pertama dan kedua. Namun, siapapun yang dengan ikhlas menjalani olah rasa akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia menjadi lebih damai, lebih sabar, lebih bijaksana. Hubungannya dengan orang lain pun membaik, karena ia mampu memahami dan memaafkan. Lebih dari itu, ia merasakan kedekatan dengan Allah yang membuat hidupnya penuh makna. Olah rasa bukan hanya latihan spiritual pribadi, tetapi juga bekal untuk hidup bermasyarakat. Orang yang peka rasanya akan lebih mudah menjaga harmoni dengan sesama. Ia tidak akan mudah menyakiti, karena mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Ia juga tidak akan mudah iri, karena hatinya sudah terlatih untuk Scleroso. Dengan demikian, olah rasa bukan hanya membawa ketenangan pribadi, tetapi juga kedamaian sosial. Filosofi Jawa menekankan bahwa guru sejati akan benar-benar hadir ketika hati sudah melalui 3 tahapan olah rasa ini. Dari kesadaran diri, menuju kebersihan batin, hingga akhirnya menyatu dengan kehendak Allah. Semua itu adalah jalan panjang, tetapi hasilnya adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Dan pada akhirnya, olah rasa adalah seni hidup. Seni untuk mengenali diri, seni untuk melepaskan, dan seni untuk menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Siapapun yang menguasai seni ini akan menjalani hidup dengan penuh makna. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh gelombang dunia, karena jiwanya telah berlabuh pada cahaya guru sejati yang bersumber dari Allah.